lakukan adalah kita terus mencoba mengisi di aplikasi e-kinerja gitu. Jadi kalau misalnya loading bisa dimuat ulang kembali. Mohon bersabar dalam mengisi aplikasinya, seperti itu. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan adalah sebenarnya materi aplikasi e-kinerja ini sudah banyak ya Bapak Ibu ya seliweran. Kita ada buku panduan, nanti akan saya share di grup. Mohon izin saya diundang ke grup workshopnya. Jadi kalau ada pertanyaan, saya bisa langsung bantu menjawab di grupnya. Nanti akan saya share buku panduan, kemudian video penggunaan aplikasi sudah ada ya Bu ya. Ya, betul. Ya. Nah, kalau videonya sudah ada, alhamdulillah, berarti nanti kalau ada kendala bisa langsung Bapak Ibu tanyakan. Nah, tadi pagi saya coba aplikasinya lumayan lancar. Jadi mungkin kita bisa coba langsung pakai aplikasi e-kinerja, tapi kalau memang terkendala jaringan, saya mohon izin nanti saya contohkannya di training, di aplikasi training seperti itu. Bentuknya sama persis, tapi training ini beda server dengan e-kinerja seperti itu. Ini hanya untuk latihan saja. Nah, baik, akan kita mulai Bapak Ibu. Untuk masuk ke aplikasi kinerja, Bapak Ibu login menggunakan halaman kinerja.bkn.go.id. Ini sudah tahu semua ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu silahkan login menggunakan username MyASN. Username dan password MyASN. Ada yang di Bapak Ibu, kalau lupa password itu perbaikinya di MyASN. Bapak Ibu bisa coba perbaiki sendiri dulu. Jadi buka aplikasi MyASN. Dulu namanya MySAPK, sekarang namanya MyASN gitu ya. Silakan dibuka MyASN, akses ke MyASN, kemudian lupa password. Kemudian masukkan NIP Bapak Ibu, misalnya seperti ini. Nah, sudah dimasukkan NIP-nya, kemudian masukkan kira-kira email yang Bapak Ibu daftarkan di DRH Bapak Ibu masing-masing. Gitu ya. Misalnya seperti ini. Nah, kalau emailnya benar, password baru akan dikirimkan ke email Bapak Ibu. Tapi kalau emailnya salah seperti ini, akan ada kira-kira emailnya apa? Gitu, akan ada kata kunci emailnya apa. Kalau ingat, silahkan buka email tersebut dan login kembali menggunakan password baru yang diberikan. Kalau misalnya emailnya juga lupa, itu silakan lapor ke admin di biro ya. Untuk akunnya di restart kembali, nanti diberikan password baru. Seperti itu. Jadi harus ada username dan password MyASN dulu, baru bisa login ke aplikasi e-kinerja. Seperti itu. Nah, mungkin saya boleh pinjam satu akun Bapak Ibu? Iya, nah jadi Bapak Ibu mungkin ada beberapa P3K yang belum bisa buka e-kinerja ya Bapak Ibu ya. Nah untuk P3K itu datanya harus, P3K ini gini, untuk P3K itu datanya harus ditambahkan dulu oleh admin instansi, baru bisa akses ke e-kinerja. Karena kemarin waktu saya isi di biro juga rata-rata P3K belum bisa buka karena datanya belum ditambahkan oleh admin instansi. Jadi nanti mohon diingatkan kembali kepada admin instansi untuk mengupdate data P3K supaya nanti P3K-nya bisa buka aplikasi e-kinerjanya seperti itu. Nah tapi kalau tidak salah untuk P3K ini TMT-nya Januari ya Bu ya? Desember ya?
Ada yang dari Agustus, ada yang Desember. Baik, nah kalau misalnya yang dari Desember itu kan mulai bekerjanya kalau nggak salah 2 Januari ini. Ya. Nah kalau misalnya bekerjanya mulai 2 Januari ini, nanti tinggal buat SKP 2024 saja, nggak perlu buat SKP 2023. Seperti itu. Dari Agustus, ya. Kalau yang Agustus berarti dari, ya maaf. Iya, SK-nya per 1 Desember tapi mulai tugasnya 2 Januari, bukan? Iya, 1 bulan aja. Ya, tapi nanti untuk P3K mohon dipastikan kembali ke admin instansi ya Bapak Ibu. Kemarin saya sudah infokan juga ke biro kalau P3K nggak bisa buka. Gitu. Punya Pak Dekan aja. Punya Pak Dekan boleh. Punya Pak Dekan kalau nggak salah kemarin udah diisi. Iya boleh. Iya baik Bapak Ibu. Assalamualaikum. Iya. Pagi hari kita memang agak bersemangat ya isi kinerjanya Bapak Ibu. Tapi mungkin kita ini dulu sebelum kita coba sendiri, kita lihat dulu langkah pengisiannya dari awal sampai akhir gitu ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu coba, Bapak Ibu nggak bingung lagi gitu. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu buka halaman e-kinerja, mungkin tampilannya akan seperti ini ya, tapi mungkin yang ini masih kosong, benar? Iya. Nah, ketika Bapak Ibu buka e-kinerja, kita lihat dulu menu-menu di sebelah kiri. Paling atas ada buku panduan, ini nanti buku panduannya akan saya share di grup. Jadi Bapak Ibu kalau lupa-lupa dan lain sebagainya itu bisa dicek kembali ke buku panduan. Kemudian yang pertama kali harus Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu buka bagian profil. Pastikan data diri Bapak Ibu benar supaya SKP-nya enggak nyasar seperti itu ya. Nah, untuk bagian profil kepada setiap dosen, untuk dosen itu unit kerjanya adalah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kalau ada yang unit kerjanya masih salah, misalnya unit kerjanya UIN atau unit kerjanya bagian umum misalnya. Nah, itu harus diubah ke Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Karena cara memilih UNOR ini Bapak Ibu pilih UNOR di tempat Bapak Ibu bekerja. Gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu salah pilih UNOR, nanti atasannya salah juga. Jadi SKP-nya nggak terekam di atasan Bapak Ibu yang seharusnya. Kemudian di sini jenis pegawai ada 2. Yang pertama ada pimpinan, yang kedua ada pegawai. Nah untuk fakultas, pimpinannya berarti hanya Pak Dekan. Sisanya dosen-dosen di bawahnya itu sebagai pegawai. Nah tapi mungkin di bawah dekanat itu ada unit kerja lain seperti bagian tata usaha misalnya. Nah bagian tata usaha, unit kerjanya pilih bagian tata usaha tersebut. Jangan pilih fakultas. Seperti itu ya. Karena bagian tata usaha nanti kan akan menilai staf di bawahnya juga. Jadi Kabak TU itu nanti jenis pegawainya pilih pimpinan juga. Seperti itu. Cara ubah unit kerja, kalau misalnya unit kerjanya salah misalnya. Sebenarnya ada 2 cara Bapak Ibu.
Kan banyak jalan menuju Roma ya. Nah, cara yang pertama Bapak Ibu klik Sinkro SI ASN. Nah, ini data Bapak Ibu diambil dari SI ASN. Tapi, ada tapinya. Kadang data di SI ASN itu tidak update. Jadi kadang unit kerja di SI ASN itu masih salah. Misalnya kayak Pak Dekan, ini unit kerjanya UIN Araniri, itu kan masih salah, harusnya unit kerjanya fakultas. Berarti jangan kita ambil dari Sinkro SI ASN, kita tutup. Kita ubah manual menggunakan cara kedua, yaitu edit profil. Kita pilih unit kerjanya, tuliskan kata kuncinya. Misalnya fakultas tarbiyah dan keguruan. Nah, ini kan nanti yang muncul banyak Bapak Ibu. Ada dari UIN Araniri, kemudian ada dari IAIN dan UIN-UIN lain se-Indonesia. Nah, dipilih yang UIN Araniri. Jangan salah unit kerja. Lihat yang unit kerja atasannya UIN Araniri. Begitu juga untuk bagian tata usaha. Misalnya bagian tata usaha fakultas tarbiyah gitu ya. Nah, untuk bagian tata usaha fakultas tarbiyah ini harus dilihat juga karena yang unit kerja atasannya itu ke universitasnya itu hanya beberapa. Sisanya dibuat oleh admin instansi, itu unit kerjanya ke unit kerja induknya itu ke Kemenak. Gitu ya. Nah, jadinya kan sama semua. Sama semua kita kan bingung pilih yang mana. Untuk ini khusus untuk bagian tata usaha dan nanti mungkin di bawahnya ada subbak umum sama ya. Nah, kalau seperti ini, Bapak Ibu pilih yang ID-nya ini angkanya sama. Gitu ya. Harus dicek ID-nya. Kemarin sebenarnya saya sudah infokan juga ke biro untuk menginfokan ke pusat kalau unit kerjanya mohon diperbaiki. Jangan sama semua kayak gini. Karena nanti pegawainya susah pilihnya seperti itu. Tapi kayaknya belum ada update Bapak Ibu. Jadi nanti untuk yang bagian tata usaha dan subbak umum di bawahnya, itu pilih yang ID-nya itu sesuai. Kemarin dengan Kak siapa ya, Kak Desi ya? Yang ikut ya. Nanti mohon diinfokan ya, Kak Desi ya. Mohon diinfokan cara memilih ID yang sesuai. Kemarin sama paham ya, maksudnya udah kita lihat dari fakultas. Ini kan ada ID fakultas Bapak Ibu 393842248D B sekian-sekian. Nah, ini di foto, kemudian ketika pilih bagian tata usaha, pilih yang untuk unit kerja induknya itu sesuai. Misalnya tadi 4222. Nah, ini dipilih di sini. Seperti itu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Gimana? Udah di-enter tapi nggak berubah? Ya. Nah, kalau yang Assalamualaikum. Ya, mohon diperhatikan kalau sudah dicoba ubah tapi belum berubah, mohon dimuat ulang dulu. Kalau misalnya masih belum berubah juga, boleh nanti diinfokan NIP-nya ke saya biar saya tanyakan ke pusat apakah unit kerjanya memang dikunci di situ atau lagi error aplikasinya, seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, kalau UNOR-nya sudah dipastikan sesuai, kita mulai masuk ke pengisian kinerjanya. Nah, untuk pengisian SKP, Bapak Ibu klik menu SKP. Menu SKP di sebelah kiri, kemudian Bapak Ibu klik tambah periode SKP.
Klik tambah periode SKP. Nah, ketika Bapak Ibu klik tambah periode SKP, di sini akan muncul unit kerja, kemudian atasan dan unit kerja atasannya. Nah, tuliskan periode awal, artinya 1 Januari 2023. Bapak Ibu kan buat untuk 2023. Kemudian periode akhir 31 Desember 2023. Silakan pilih pendekatan kuantitatif. Kemudian kalau sudah, Bapak Ibu klik OK. Bapak Ibu klik OK. Nah, kalau sudah Bapak Ibu klik OK, nanti akan muncul rumah SKP seperti ini. Iya Pak, silakan. Ini kita kan satu tahap. Oh, gini Bapak Ibu. Oke, kita buat perjanjian aja kalau enggak. Pak Jul, mungkin tolong dibantu. Iya. Bapak Ibu, kalau semua mengakses ke WiFi FK, itu bebannya mungkin akan bertambah. Sebagian boleh menggunakan hotspot pribadi supaya tidak terlalu lama proses loadingnya. Pak Jul, Bu Desi, dan Pak Hanafiah minta tolong mungkin dibantu Bapak Ibu sekalian dan dipastikan tahap per tahap itu sudah berhasil kita inikan. Di profil udah berubah Pak? Kalau di profil udah, di detail SKP-nya dimuat ulang Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum. Ya. Nah, jadi saya berikan pilihan ke Bapak Ibu. Yang pertama, kita kerjakan tahap per tahap. Tapi konsekuensinya mungkin sampai di akhir hari kita belum selesai. Belum selesai semua paparannya karena sistemnya masih sangat lambat. Gitu. Tapi maksudnya kita pelan-pelan kita kerjakan satu persatu gitu ya, di mana ada kendala kita selesaikan bersama. Tapi konsekuensinya mungkin di akhir hari kita belum selesai semua. Yang kedua, pilihannya adalah saya contohkan dulu bisnis prosesnya dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir dulu. Jadi kita sudah lihat semua bagaimana cara pilih UNOR, bagaimana cara buat SKP, bagaimana cara isi penilaian. Nanti Bapak Ibu silahkan dicoba setelah paparannya selesai. Gitu. Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, baik. Nah kalau yang kedua mohon sebentar saja, kalau lancar insya Allah nggak sampai 1 jam udah selesai cara pengisiannya. Perhatiannya dipusatkan dulu ke depan. Gitu ya, karena biasanya yang Bapak Ibu tanyakan itu sebenarnya ada di apa yang saya sampaikan. Tapi karena mungkin agak kurang terdengar jelas, kita kan di sini agak rame ya. Jadi biasanya ke skip. Jadi mohon difokuskan perhatiannya, gitu ya. Ibu Bapak, mohon tolong didengar dulu. Begini, ini sebenarnya tutorial ini ada di YouTube. Jadi hari ini alangkah indah dan baiknya seandainya kita nggak ribut. Male neo, lagi enak manok kan, dia nak jame kan. Jadi bek karu, ada yo insyaallah leh. Tutorial Mbak YouTube. Nah, jadi yang paling penting hari ini adalah coba sama-sama kita dengar dulu. Kita dengar dulu apa yang disampaikan oleh Ibu Qurrata Ayun, ya kita ikuti prosesnya. Nanti ya kalau semua yang bicara hana disadeng audio. Dimohon pengertiannya, didengar dulu ya kan. Nanti kalaupun akses di
SKP ibu bapak, nggak usah berbicara. Dan nggak usah bicara, dengar saja dulu. Kalau mau buka laptop silakan buka. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang paham, ditanyakan. Bek yang mbak ngonile, ledrotnya nggak keru. Ya, jadi bisa ya, kita sepakati dulu ya. Oke, silakan ibu. Iya Pak, baik terima kasih. Ya Bapak Ibu nggak apa-apa, saya maklumi dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga memaklumi, kita sama-sama saling memaklumi gitu ya. Karena biasanya Bapak Ibu sebagai dosen kalau ngajar, kalau mahasiswanya ribut juga capek ya Bapak Ibu ya. Saya juga pernah jadi mahasiswa, mungkin ini yang dirasakan dosen-dosen saya dulu ya Bapak Ibu. Baik, nah jadi untuk ya kita ulang lagi dari awal atau kita lanjutkan? Lanjut, baik. Nah tadi kita kan sudah buat rumah SKP-nya. Kalau kita sudah buat rumah SKP-nya, Bapak Ibu silahkan isi RHK di menu detil SKP. Di menu detil SKP. Bapak Ibu klik detil SKP. Kemudian Bapak Ibu klik tambah RHK. Tambah RHK. Kemudian Bapak Ibu pilihkan rencana hasil kerja atasan yang Bapak Ibu mungkin begini ya. Iya betul. Jadi kan yang seperti barusan Ibu Qurrata Ayun kan sudah menampilkan sudah ada rumah. Mungkin kita catat step-stepnya saja dulu. Ya, jadi tadi rumahnya sudah ada. Kemudian kita tulis selanjutnya klik detil SKP. Kemudian klik tambah RHK. Nah mungkin langkah-langkah yang itu yang kita catat dulu. Tanpa perlu melihat tampilan milik sendiri. Lihat tampilan yang ada di depan. Begitu. Karena kalau lihat tampilan sendiri kayaknya kuota kita perlu di-upgrade nanti. Jadi kita ikut kuotanya Ibu BKN. Begitu ya. Oke. Berarti tadi rumahnya sudah ada ya Bapak Ibu ya. Kalau belum masih putar-putar. Ibu minta boleh, izin dari ulang profil aja. saja ya. Boleh. Kita ulang dari aja. profil ya. Bere. Ya silakan Bapak Ibu ya. Ya boleh Bapak Ibu silahkan. Berarti semua laptopnya kita tutup. Perhatiannya dipusatkan dulu ke depan ya. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu login ke e-kinerja, ini kan halaman awalnya. Kalau belum ada rumah SKP-nya ini masih kosong berarti ya. Langkah pertama Bapak Ibu pastikan dulu profilnya benar. Caranya Bapak Ibu klik profil. Nah yang Bapak Ibu pastikan itu yang pertama adalah unit kerjanya benar atau enggak. Untuk dosen, unit kerjanya itu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Unit kerja atasannya UIN Araniri. Lihat data atasannya nanti pasti nama Pak Safrul Muluk. Kalau salah, berarti masih salah unit kerja. Untuk bagian tata usaha, unit kerjanya adalah bagian tata usaha Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Untuk yang subbagian umum, yang di bawah tata usaha, itu berarti unit kerjanya subbagian umum. Gitu ya. Pilih unit kerja terkecil tempat Bapak Ibu bekerja. Seperti itu. Nah, kalau unit kerjanya masih salah, di sini misalnya UIN Araniri tulisannya. Atasannya kan pasti jadi rektor.
Sedangkan atasan Bapak Ibu kan dekan. Nah, Bapak Ibu ganti unit kerjanya melalui menu edit profil. Kemudian pilih unit kerjanya, misalnya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan misalnya. Nah, pilih yang UIN Araniri. Nah, pilih yang UIN Araniri, yang ini. Ya. Kalau sudah dipilih, mungkin ada errornya seperti ini. Udah dipilih unornya fakultas. Kemudian waktu dimuat ulang balik lagi ke UIN. Gitu ya. Itu tolong dicoba sekali lagi. Tapi kalau masih kayak gitu terus, mohon diinfokan ke saya, nanti saya tanyakan juga ke admin pusat. Seperti itu. Jelas ya? Kalau unit kerjanya sudah sesuai, atasannya nanti juga pasti sesuai. Jelas? Nah, kalau unit kerjanya sudah benar nih, atasan kita sudah benar, unit kerjanya sudah benar, Bapak Ibu bisa mulai buat SKP. Langkah pertama selesai. Langkah pertama benarkan profil. Kemudian kita masuk ke langkah kedua, yaitu pembuatan SKP. Nah, untuk pembuatan SKP, poin A itu kita tambah dulu periode SKP. Ini kita langkah kedua ya, pembuatan SKP ya. Kita tambah periode SKP. Sebentar Bapak Ibu, saya mohon izin untuk cobanya di akun kami supaya nanti bisa saya langsung perlihatkan sampai penilaian seperti apa gitu ya. Kalau di sini kan saya nggak bisa akses ke akun atasan, jadi nanti saya nggak bisa masuk ke penilaian. Nah, baik. Untuk buat SKP, kita masuk ke langkah kedua, pembuatan SKP. Poin A, Bapak Ibu klik tambah periode SKP. Pilih tanggal yang sesuai, gitu ya. Ini ecek-eceknya akun dekan. Pilih tanggal yang sesuai. Misalnya 1 Januari 2023. Kalau misalnya Bapak Ibu yang P3K yang mulainya di tengah tahun berarti mulai dari TMT mulainya tersebut. Misalnya dari Agustus atau dari September gitu ya. Kemudian periode akhirnya 31 Desember 2023. Pendekatannya pilih yang kuantitatif. Bapak Ibu klik OK. Kalau Bapak Ibu sudah klik OK, nanti akan masuk rumah SKP seperti ini. Ya, sebentar. Nah, saya contohkan dari sini saja. Kita klik tambah periode SKP, kemudian periode awalnya 1 Januari 2023, 2024 ya kalau di saya ya. Kemudian periode akhirnya 31 Desember 2024 juga. Pendekatannya pilih yang kuantitatif. Nah sudah, kemudian kita mulai isi RHK. Poin B, kita isi RHK. Jadi untuk pengisian RHK, Bapak Ibu silakan klik detil SKP. Detil SKP, kemudian di sini ada, di paling atas ada menu tambah RHK.
Bapak Ibu klik tambah RHK. Ini masih poin B. Kita klik detil SKP, kemudian tambah RHK. Kemudian Bapak Ibu isikan RHK-nya. Pertama, pilih rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Kalau Bapak Ibu dosen, RHK ini pasti masuk punya dekan. Kemungkinan yang masuk nanti cuma satu karena RHK dekannya cuma satu. Ini ya, kemungkinan nanti masuknya yang ini, meningkatnya dosen yang memenuhi standar kompetensi. Pilih dulu RHK yang ini. Sudah? Nah, kalau sudah dipilih RHK atasan yang kira-kira sesuai dengan pekerjaan Bapak Ibu, baru Bapak Ibu tambah rencana hasil kerja sendiri. Di sini saya contohkan RHK atasan atau punya kepala bidang saya, terlaksananya pembinaan manajemen ASN, jenis RHK-nya utama, lalu tuliskan rencana hasil kerja saya. Nah, ini sesuaikan dengan SKP Bapak Ibu. Misalnya yang dosen mungkin ada butirnya terlaksananya proses belajar mengajar, berapa SKS dan lain sebagainya. Disesuaikan. Ya, misalnya di sini saya terlaksananya sosialisasi kinerja misalnya. Contoh. Kalau sudah, klik OK. Ya, RHK-nya. RHK dekannya yang sudah dibuat oleh dekan. Di punya Bapak Ibu. Jadi gini, dekan kan udah buat SKP. Ketika Bapak Ibu buka SKP masing-masing, kemudian klik tambah RHK, otomatis akan masuk. Kalau atasannya benar. Pastikan dulu atasannya dekan atau bukan. Nggak taunya atasannya masih rektor. Dekan udah isi. Dekan udah isi. Jadi harusnya masuk. Makanya kayak tadi pas mungkin unit kerjanya belum benar. Gitu ya. Mungkin unit kerjanya masih di UIN. Gitu. Iya. Bisa Ibu, yang atasannya munculnya bukan dekan. Iya. Unit kerjanya apa? Ya. Ya, rata-rata muncul Syamsul Kamal. Pak Syamsul Kamal adalah Bapak. Oh iya, baik-baik. Gini aja, nanti saya coba konfirmasi dulu ke pusat ya, Bapak Ibu ya. Karena harusnya nggak ada masalah, kemarin bisa soalnya. Tapi coba nanti saya tanyakan ya. Ini kita lihat dulu langkah pengisian SKP-nya. Untuk trouble-trouble itu kita saya tanyakan nanti pada saat istirahat gitu ya. Ya bisa kita lanjutkan Bapak Ibu? Oke, tadi untuk tambah RHK-nya sudah jelas ya. Nah kemudian Bapak Ibu kan sudah ada RHK di sini. RHK ini kemudian perlu kita tambahkan indikator. Perlu kita tambahkan indikator. Bapak Ibu klik tambah indikator. Kemudian pilih aspeknya apa. Nah, kalau di SKP sebelumnya itu kita selalu gunakan 3 indikator ya, kuantitas, kualitas, waktu. Kuantitasnya berapa dokumen, kualitasnya selalu 100%, walaupun kita tidak tahu apa yang kita ukur.
waktunya selalu 12 bulan. Walaupun mungkin untuk lesson plan itu kita hanya perlu waktu 1 bulan membuatnya, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu di SKP Permenpan 6 mulai dari tahun 2022 itu Bapak Ibu tidak saklek harus masukkan tiga-tiganya. Bapak Ibu boleh sesuaikan dengan pekerjaan Bapak Ibu. Misalnya contohnya kayak punya Pak Dekan ini. Pak Dekan ini 1 RHK, tapi indikatornya banyak. Nah, kuantitas semua misalnya, itu boleh disesuaikan dengan pekerjaan Bapak Ibu. Jelas ya, misalnya RHK Bapak Ibu adalah terlaksananya proses pembelajaran kelas misalnya. Yang bisa Bapak Ibu ukur dari proses pembelajaran di kelas itu apa? Yang menjadi bukti bahwa Bapak Ibu itu bekerja memang. Yang pertama mungkin jumlah SKS-nya. Jumlah pertemuan boleh. Jumlah SKS misalnya. Nah, itu kan kuantitas. Presensi boleh. Presensi bisa kita masukkan di kualitas. Presensi hadir berapa persen misalnya seperti itu. Nah, kalau seperti misalnya cuman ada 2. Yang pertama jumlah SKS, misalnya 24 SKS, kemudian persentase kehadiran 95% misalnya. Nah, ini kan sudah menggambarkan kinerja Bapak Ibu dari segi pengajaran seperti itu. Nah, 2 ini aja udah cukup. Gitu, nggak perlu nanti ditambahkan waktu 12 bulan. Tambah lagi kualitas 100% gitu, tidak perlu gitu ya. Disesuaikan dengan pekerjaan Bapak Ibu. Nah, misalnya seperti saya di sini kuantitas, jumlah, sosialisasi, kinerja misalnya. Nah, target saya laksanakan 2 kali misalnya. Berarti 6 bulan sekali, seperti itu boleh. Nah, kalau kira-kira, saya ukur keberhasilan pekerjaan saya hanya dari indikator ini aja, hanya dari jumlah sosialisasi kinerjanya saja. Boleh. Jadi cuma ada 1 kuantitas. Kemudian misalnya saya tambahkan, ini kan kita baru selesai 1 RHK. Gitu ya. Nah, ini sesuaikan dengan SKP Bapak Ibu. Ada berapa RHK di SKP Bapak Ibu? Misalnya ada 2, silahkan ditambah lagi RHK-nya. Kalau ada 3 ditambah lagi, begitu terus seterusnya. Gitu ya. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu, untuk kalau Bapak Ibu membedakan SKP Bapak Ibu seperti yang Ibu sampaikan tadi boleh. Misalnya RHK pertama pengajaran, RHK kedua pengabdian masyarakat, RHK ketiga penelitian, RHK keempat unsur penunjang misalnya. Kalau dibedakan seperti itu boleh. Tidak dibedakan juga boleh. Selama atasan Bapak Ibu setuju. Jadi SKP ini Bapak Ibu adalah perjanjian kerja antara Bapak Ibu dan atasan. Jadi selama Bapak Ibu setuju, atasan setuju, isinya apa aja boleh. Jelas ya? Makanya penting komitmen atasan untuk memastikan bahwa SKP-nya itu sesuai dengan target kinerjanya. Begitu. Nah, untuk Bapak Ibu fungsional, SKP ini juga yang nanti akan dikonversi menjadi angka kredit Bapak Ibu. Gitu ya. Karena kalau dulu kan Bapak Ibu kumpulin butir angka kredit ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sekarang butir angka kredit itu tidak lagi dikumpulkan. Karena semenjak ada Permenpan 1 tahun 2023. Jadi mulai dari tahun 2023 Bapak Ibu tidak lagi mengajukan PAK atau penetapan angka kredit. Tapi angka kredit itu dikonversi langsung dari SKP Bapak Ibu sesuai dengan koefisien nilai maksimal yang bisa Bapak Ibu dapat di tahun itu sesuai jenjangnya. Gitu ya. Kalau pertama ke muda kalau saya nggak salah 25.
nilainya per tahun. Jadi kalau SKP-nya baik, otomatis dapat angka kredit 25. Kalau SKP-nya sangat baik, itu bisa dapat 125%. Jadi dapat sekitar 33,5. Seperti itu. Jelas ya? Oke. Nah, iya silakan Pak. Jadinya tidak dapat membuat SKP karena sudah terdapat SKP yang tanggal periodenya beririsan. Ya. Nah, artinya mungkin Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu buat rumah SKP, ketika tambah periode SKP, mungkin beberapa kendala yang Bapak Ibu temui adalah yang pertama dan yang paling sering data SKP-nya beririsan. Itu artinya rumahnya sebenarnya udah ada, tapi belum muncul. Gitu ya, karena ya balik lagi kayak tadi aplikasi e-kinerjanya kan lagi lemot. Jadi nanti dicoba sekali lagi karena harusnya udah ada gitu ya. Kemudian yang kedua biasanya SKP atasan atau organisasi tidak ditemukan. Nah kalau seperti ini artinya atasan belum buat SKP. Tapi kalau Bapak Ibu dosen itu nggak mungkin keluar kayak gitu. Karena dekannya udah buat SKP. Kalau keluar kayak gitu berarti unornya masih salah. Perbaiki kembali unornya. Seperti itu ya. Baik. Nah, kalau sudah Bapak Ibu tambahkan RHK-nya dan indikatornya, ini saya contohkan satu saja. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa klik ajukan SKP. Ini langkah ketiga. Langkah pertama tadi kita perbaiki profil. Langkah kedua kita buat rumah SKP. Kemudian untuk buat SKP-nya kita tambah RHK di menu detil SKP. Setelah tambah RHK kita tambah indikator. Setelah itu SKP-nya kita ajukan. Ini langkah ketiga, finalisasi SKP Bapak Ibu. Bapak Ibu klik ajukan SKP, kemudian Bapak Ibu klik OK. Setelah Bapak Ibu ajukan, SKP Bapak Ibu ini tidak bisa lagi diedit. Gitu ya, kalau udah diajukan, nggak bisa lagi diedit. Bisa. Kalau belum diajukan, statusnya nanti di sini masih draft. Selama draft itu masih bisa diedit-edit Bapak Ibu. Tapi ajukannya jangan terlalu lama. Karena ini kan udah tanggal 12. Bapak Ibu berarti kan 3 hari lagi harus sampai penilaian, bukan SKP aja. Gitu kan? Jadi setelah diajukan, disetujui baru bisa dinilai Bapak Ibu. Kalau yang gini, setelah diajukan, ini kita masuk ke langkah ketiga, finalisasi SKP. Setelah Bapak Ibu ajukan, status SKP-nya kan berubah menjadi pengajuan. Ini otomatis akan masuk ke akun atasan di bagian SKP bawahan. Jadi mohon ingatkan atasan untuk setujui SKP-nya. Nah, contohnya seperti ini. Ini akun atasan saya. Akun Pak Dwi misalnya. Nah, kemudian di sini masuk SKP saya. Statusnya adalah pengajuan. Kalau statusnya sudah pengajuan, atasan itu bisa memilih untuk menyetujui atau menolak SKP tersebut. Kalau disetujui baru bisa dinilai. Kalau tidak disetujui, artinya dikembalikan ke draft. Misalnya ada yang harus diedit, targetnya terlalu sedikit misalnya. Atau justru targetnya kebanyakan, itu boleh nanti diedit SKP-nya. Gitu ya. Nah, di akun atasan, sebentar Bu ya, kita selesaikan dulu ya. Di akun, ya. Terima kasih. Ini kan karena kan SKP-nya kan udah lewat tahun 2023. Apakah pengisian RKH ini harus sesuai dengan pengisian RKH yang kita isi setahun yang lalu? Iya.
ya RKH-nya yang kita ajukan dari segi poinnya, habis itu Iya, kuantitasnya harus sama waktu kita mengajukan ke dekan yang lalu ke betul, atasan. betul, Poinnya betul. Karena kalau harus Bapak sama berarti ya. Poinnya maksudnya kuantitasnya jumlah-jumlahnya harus sama dengan yang setahun lalu kita ajukan. Karena kan ini kan aplikasinya sekarang maksudnya kan. Apakah harus sama? Terima kasih. Iya, sama. Karena kalau Bapak Ibu isi target tahun 2024 itu kan belum ada realisasi. Belum bisa dinilai, gitu ya. Ceritanya ini Bapak Ibu perlu buat SKP tahun lalu memang. Tapi dibuatnya di tahun ini. Makanya tadi di awal saya katakan sebenarnya harusnya ini dibuat dari tahun lalu. Gitu ya. Tapi karena baru ada arahan sekarang, kita buat sekarang. Tapi ini tanggal mundur. Ceritanya tanggalnya mundur gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Saya refresh sedikit tadi untuk finalisasi SKP. Yang pertama di akun Bapak Ibu kita klik ajukan SKP. Kemudian yang kedua, ketika Bapak Ibu ajukan SKP di akun atasan, itu akan masuk SKP Bapak Ibu dengan status pengajuan di bagian SKP bawahan. Nah, atasan itu bisa menyetujui atau menolak SKP-nya. Caranya dengan klik detail. Bapak Ibu klik detail, kemudian ini kan status SKP-nya pengajuan. Kalau statusnya masih pengajuan, Bapak Ibu belum bisa isi penilaian. Ya. Jadi statusnya harus diganti menjadi persetujuan. Diganti menjadi persetujuan oleh atasan, kemudian atasan klik OK. Nah, di Bapak Ibu nanti statusnya juga akan berubah menjadi persetujuan. Seperti ini. Kalau statusnya sudah persetujuan, Bapak Ibu baru bisa menilai SKP-nya seperti itu. Nah, SKP dikatakan sudah terekam apabila status SKP-nya sudah persetujuan. Berarti SKP-nya selesai. Ya. Untuk langkah ketiga tadi finalisasi SKP sudah selesai. 50% tugas Bapak Ibu selesai. Gitu ya. Pembuatan SKP-nya udah selesai. Kalau pembuatan SKP-nya sudah selesai, Bapak Ibu bisa masuk ke pembuatan penilaian. Ini di akun kita, masih di akun kita. Ya. Untuk penilaian, ini kita masuk ke langkah baru, langkah 4 ya. Penilaian SKP. Jadi tadi udah ada 3 langkah ya. Yang pertama, pastikan UNOR-nya benar. Langkah kedua, pembuatan rumah SKP. Langkah ketiga, finalisasi SKP. Kita masuk ke langkah keempat, yaitu penilaian SKP. Penilaian SKP ini dilakukan di 2 sisi Bapak Ibu. Sisi pertama dari akun Bapak Ibu. Bapak Ibu mengajukan bukti dukung dan realisasi terhadap capaian kinerja Bapak Ibu. Kemudian sisi kedua adalah dari akun pimpinan. Pimpinan menilai sesuai dengan realisasi dan bukti dukung yang Bapak Ibu berikan. Gitu ya. Kita masuk ke sisi yang pertama dulu. Untuk penilaian SKP, langkah keempat penilaian SKP, sisi pertama dari akun yang dinilai. Kita masuk ke menu penilaian di SKP-nya, menu penilaian. Kemudian nanti di sini kan masih kosong Bapak Ibu. Ini kan masih kosong di bagian pelaksanaan kinerja, ini kan masih kosong. Bapak Ibu silakan tambah periode penilaian. Ada tombol tambah periode penilaian. Kemudian pilih periode penilaian tahunan
atau final? Ya. Bapak Ibu klik oke. Penilaian tahunan atau final. Nah, kalau sudah dipilih penilaian tahunan, cara Bapak Ibu untuk mengisi bukti dukung dan realisasi adalah dengan tombol pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Di sini ya. Bapak Ibu klik, kemudian Bapak Ibu perlu isi 2 kolom ini. Kolom bukti dukung dan kolom realisasi. Di kolom bukti dukung, Bapak Ibu isi dengan nama bukti dukungnya. Misalnya tadi presensi gitu ya. Bukti dukungnya adalah laporan kehadiran misalnya atau laporan presensi seperti itu. Nah ini saya karena bukti dukungnya adalah indikatornya adalah sosialisasi e-kinerja, berarti bukti dukung saya adalah laporan sosialisasi misalnya. Kemudian untuk bukti dukungnya itu Bapak Ibu masukkan link. Bisa dari Google Drive, bisa dari Dropbox, atau kalau Bapak Ibu punya penyimpanan sendiri, misalnya punya UIN, bisa di-copy linknya dimasukkan ke sini. Boleh kalau bisa dibuka. Ya. Karena nanti atasan bisa klik. Linknya apa aja boleh selama atasan setuju. Gitu ya, selama atasan berkenan. Pertanyaan. Betul. Betul. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rara, mohon izin. Kalau tadi kan katanya atasannya ke fakultas. Kalau yang dosennya home base-nya ke Pasca, apa balik ke fakultas juga? Terima kasih. Itu tergantung dengan unornya Bu. Sebentar. Pasca ada unor sendiri, SOTK sendiri atau tunduknya juga ke fakultas, atasannya juga dekan. Direktur ya. Ya, nanti gini aja, Bu. Coba dicari dulu unornya, ada enggak Pasca? Kalau enggak ada, berarti ke fakultas. Karena seperti ini Bapak Ibu, untuk unor itu yang set adalah admin Kemenak. Gitu ya. Mereka mungkin setnya sesuai dengan SOTK yang mereka terima gitu. Jadi itu kita pilihnya satu paket, satu kesatuan gitu. Jadi bisa jadi atasan kita yang sebenarnya, misalnya kita harusnya ke direktur gitu ya, tapi malah di sistem ditulisnya ke dekan, itu bisa aja. Kayak gitu. Jadi kita ikutin dulu yang di sistem karena yang ngatur ini dari Kemenak Pusat memang Bu. Gitu. Ya Pak silakan. Atasannya udah buka SKP, udah buat. Nah itu dia. Itu dia jawabannya. Ya berarti unornya ada ya Bapak Ibu ya, unor pasca ada, tapi pimpinannya yang masih kosong ya. Ya, pimpinannya, direkturnya buka akun e-kinerja dulu, buka akun e-kinerja, kemudian klaim pimpinan baru bisa menjadi pimpinan. Seperti itu. Iya boleh Pak. Jadi tadi kita di profil ada perbaikan masa unit kerja PNS. Dari UIN Narani tadi menjadi Fakultas Tarbiyah sudah perubahan. Tapi ketika kita ke SKP itu belum lagi berubah dia, sudah kali-kali masih keluar unit UIN Araniri. Oh iya sehingga penilai kerjanya itu bukan rektor, Wadik 2, bukan lagi dekan. Jadi sehingga ketika kita buka RKH itu miliknya Wadik 2. Tidak bisa kita buka kepada untuk yang dosen seperti itu. Ya, baik.
Iya. Ini kita agak lompat sedikit ya Bapak Ibu ya. Nah kalau kasusnya di profil atasannya sudah benar misalnya. Misalnya di profil sudah atasannya sudah dekan. Tapi di SKP ini masih kewarek 2 misalnya seperti itu. Bapak Ibu kalau unit kerja di sini belum berubah menjadi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, profilnya coba dimuat ulang dulu. Ini ada tombol muat ulang ya. Kemudian pejabat penilai kinerjanya juga dimuat ulang. Ya, jelas ya. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau sudah Bapak Ibu silahkan masukkan link bukti dukungnya. Ini kita kembali lagi ke penilaian. Kemudian Bapak Ibu klik OK. Nah, nanti link bukti dukungnya akan masuk. Begitu juga Bapak Ibu tambahkan realisasi. Realisasinya ini bagaimana pencapaian Bapak Ibu, apakah sesuai dengan targetnya atau tidak gitu ya. Di sini saya kan targetnya adalah 2 kali sosialisasi e-kinerja. Kita tulis realisasinya apakah 2 kali juga atau berapa kali seperti itu. Misalnya realisasinya juga 2 kali. Sumber datanya dari mana? Dari mana saya buktikan bahwa saya memang 2 kali melakukan sosialisasi SKP, misalnya sosialisasi e-kinerja, misalnya seperti itu. Sumber datanya adalah misalnya laporan sosialisasi e-kinerja seperti itu. Nah, kemudian saya klik OK. Nah, ini kan realisasinya sudah, bukti dukung dan realisasi sudah saya isi. Dari sisi pegawai, Bapak Ibu hanya perlu mengisi bukti dukung dan realisasinya saja. Tidak perlu diajukan penilaian, karena akan otomatis masuk ke akun atasan. Seperti itu ya. Jadi kalau SKP tadi kan kita harus ajukan. Kalau penilaian kita nggak harus ajukan. Akan otomatis masuk ke akun atasan. Iya Pak, silakan. Saya udah coba ngisi 1 RHK, misalnya saya pilih, kalau dosen cuma 1 munculnya tadi, meningkatnya kualitas betul. dosen. Ya, betul. Jadi indikatornya misalnya saya pilih RHK-nya terlaksana perkuliahan. Itu kalau saya pilih indikatornya kuantitas, berarti kan jumlah pertemuan. Betul. Misalnya saya pilih SKS, misalnya saya pilih 24 SKS. Boleh. Itu kalau ada yang memilih waktu gimana cara disamakan nilainya? Misalnya ada yang milih, kan tadi Ibu bilang boleh pilih salah satu ya. Kalau ada yang pilih waktu, tapi ada juga yang pilih SKS. Waktu yang diisi apa indikatornya? Kalau waktu berarti nanti bisa jurnal mengajar 16 kali pertemuan misalnya. Tapi kalau SKS bisa juga kan disebut kuantitas. Jadi nanti gimana atasan menilainya? Atasan menilai tetap berdasarkan bukti dukungnya. Oh berarti nggak ada masalah meskipun dia pilih SKS atau dia pilih jumlah pertemuan. Betul. Itu akan Selama sama. atasan setuju. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu prinsipnya seperti ini. SKP ini dokumen pribadi Bapak Ibu dan atasan. Jadi selama Bapak Ibu dan atasan sama-sama setuju, isinya apa aja boleh. Gitu ya. Apakah kami BKN menentukan indikatornya? Enggak. Apakah dari Kemenak nanti akan memeriksa satu-satu dipastikan dosen harus sama semua? Enggak. Gitu ya. Jadi jabatannya mungkin sama, jenjangnya mungkin sama, RHK dan indikatornya beda, apakah boleh? Boleh. Gitu ya. Selama Bapak Ibu dan atasan setuju. Ya, betul. Perkuliahan dia ngisinya waktu, dia ngisi pertemuan nggak perlu. Enggak. Ya. Gitu. Ya. Ya. Nanti kita ngisikan waktu tadi. Itu kan 16 kali pertemuan kalau untuk pelajaran gitu kan. Terus itu kita kan mengajar berapa banyak kan mata kuliahnya yang kita upload ke barang buktinya itu apa satu aja? Direkap aja Bu. Oh, direkap semua mata kuliah gitu ya sebagai barang sebagai bukti fisiknya ya.
berarti link foldernya aja ya yang kita betul, inikan link ya. folder. Nah, kalau misalnya saya contohkan misalnya seperti di kami itu kan juga sosialisasi nggak cuma e-kinerja gitu kan. Ada macam-macam manajemen kepegawaian, disiplin PNS, kemudian IPASN dan lain sebagainya. Tapi kami buat di satu folder sosialisasi, mungkin ini agak mirip ya. Satu folder misalnya pengajaran, di bawahnya mata kuliah Bapak Ibu. Kami juga gitu, di bawahnya itu ada folder e-kinerja, ada folder IPASN, ada folder disiplin pegawai gitu ya. Kemudian nanti baru di dalam folder-folder tersebut bukti ajar Bapak Ibu. Gitu. Ya, jelas ya? Nah, kalau sudah, nah ini Bapak Ibu sebagai catatan juga, ini kan karena waktunya tinggal 3 hari lagi. Jadi kalau saya boleh saran, untuk indikator dan RHK itu dibuat yang memang menggambarkan pekerjaan Bapak Ibu tapi tidak perlu terlalu banyak. Gitu ya, karena kadang kita input 3 aja udah 3 jam gitu ya. Kalau misalnya di input semua kan, maksudnya kalau didetailkan satu-satu, tidak secara umum, nanti akan terlalu lama waktunya Bapak Ibu. Boleh. Yang penting kan atasan setuju. Ya gitu. Tapi untuk tahun 2024 dibuat sesempurna mungkin. Ini yang untuk tahun 2023-nya dulu. Kita kan kejar yang punya 2023. Mudah-mudahan saya juga ikut mendoakan ada perpanjangan waktu. Gitu ya. Amin. Gitu ya. Tapi karena waktunya tinggal 3 hari, untuk RHK dan indikator, saran saya dibuat general, tapi memang menggambarkan pekerjaan Bapak Ibu. Gitu ya. Ya Pak, silakan Pak. Ya. Seperti itu. Jadi mungkin barangkali bisa Ibu sampaikan bagaimana yang harus kami buat. Karena kalau kami buat berdasarkan dari dosen sendiri, itu ada 3 hal, 4 hal tadi itu. Pendidikan, penelitian, kemudian mengenai masyarakat dan penunjang. Tapi ketika dia dosen DT, dia berkewajiban hanya bidang pendidikan saja. Tapi ada kegiatan lain yang sesuai dengan IKU. Apakah IKU itu dimasukkan ke dalam kinerja ini, SKP ini, atau bagaimana menurut Ibu? Baik Pak. Nah jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan untuk dosen-dosen dengan tugas tambahan. Nah dosen DT itu kan ada tugas sendiri sesuai dengan indikator kinerjanya. Ada IKU-nya sendiri gitu ya. Kemudian tapi juga tidak meninggalkan pekerjaan beliau sebagai dosen. Kan seperti itu. Nah di SKP seharusnya idealnya itu kita masukkan semua, IKU-nya dimasukkan, kemudian pekerjaan sebagai dosen juga dimasukkan. Gitu ya. Tapi untuk 2023 kalau saya boleh saran, IKU-nya nggak usah dimasukin satu-satu Bapak Ibu. Karena nanti ditakutkan akan terlalu lama. Gitu. Pak Dekan juga ketika menilai kan kasih feedbacknya itu lumayan banyak jadinya gitu kan. Nah jadi dibuat general aja. Misalnya terlaksananya tugas dinas sebagai kepala jurusan misalnya. Atau di indikator kepala jurusannya yang paling menggambarkan apa? Misalnya akreditas jurusan A adalah unggul misalnya seperti itu. Yang paling menggambarkan aja kinerja utamanya. Seperti itu. Tapi nanti di 2024 silahkan didetailkan, silahkan dibuat secara sempurna. Ini karena kita kan waktunya mepet. Jadi kalau di kami triknya seperti itu. Trik pengisian supaya kita mengisi e-kinerja tetap benar, tapi kita juga tidak memakan waktu yang terlalu lama. Gitu ya, buat SKP-nya general aja. Jelas ya Bapak Ibu ya? Baik. Nah, iya Pak. Dari Januari 23 juga
Atau mungkin dari Desembernya Pak? Desember, 1 Desembernya gitu ya? Iya, dari TMT. Kita buka klinik gitu kan. Ya. Jadi tapi bukan PNS. Nah, baik Bapak Ibu. Kita lanjutkan di bagian penilaian ya Bapak Ibu ya. Tadi kan kita refresh sedikit langkah keempat penilaian SKP. Sisi pertama adalah dari sisi yang dinilai. Dari sisi yang dinilai kita masuk ke menu penilaian. Kemudian tambah periodenya dulu, pilih yang periode tahunan final ya. Kemudian kita klik pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Kemudian kita isi bukti dukung dan kita isi realisasi. Kalau sudah kita isi bukti dukung dan realisasi, tidak perlu diajukan, tinggal tunggu nilainya keluar. Nah, kan seperti ini. Saya udah isi misalnya, tapi kan ini belum ada nilainya, masih kosong ya. Ya, nah kita masuk ke sisi yang kedua, dari sisi pimpinan. Dari sisi pimpinan bisa menilai SKP bawahannya di menu penilaian sama. Nah, kalau kalau tadi dari PNS kan isinya di pelaksanaan kinerja. Dari yang dinilai, isinya kan di pelaksanaan kinerja. Kalau dari sisi yang menilai, itu penilaiannya diisi di pemantauan dan evaluasi. Dibuka pemantauan dan evaluasi, kemudian pilih periode yang akan dinilai. Ini kan ada banyak periodenya ya. Nah, periode ini yang atur admin instansi masing-masing, Bu. Kalau nggak salah, Kemenak itu per triwulan dia. Nah, Bapak Ibu kan isi yang penilaian tahunan. Jadi pilih di periode penilaian tahunan di menu penilaian bawahan. Klik penilaian bawahan, kemudian pilih bawahan yang mau dinilai. Kalau bawahannya sudah disetujui SKP-nya dan sudah mengisi bukti dukung, namanya pasti masuk di bawah sini. Keterangannya belum dinilai, ya, karena belum dinilai oleh pimpinan. Silahkan diklik namanya, ini kan masih merah ya, belum dinilai. Nah, atasan bisa melihat bukti dukung dan realisasi yang tadi kita isi, gitu ya. Ini bukti dukungnya bisa diklik oleh atasan, jadi nanti atasan bisa periksa juga, gitu. Nah, sudah misalnya dilihat bukti dukungnya sudah sesuai. Cara pemberian penilaian, yang pertama atasan berikan dulu feedback atas kinerja yang bersangkutan. Feedback ini bentuknya free form Bapak Ibu. Jadi bebas ditulis apa aja gitu ya. Kalau form kosong. Jadi kalau misalnya Pak Dekan yang dinilai terlalu banyak, nih kayaknya kalau saya tulis satu-satu kelamaan Bu gitu. Bisa dikasih jempol aja juga boleh. Enggak dikasih apakah boleh? Boleh. Boleh, tapi nanti ketika dicetak SKP-nya, feedback-nya akan kosong gitu ya. Jadi baiknya diberikan feedback. Nah, misalnya sudah kita berikan feedback, yang mempengaruhi nilai Bapak Ibu adalah dua ini, rating hasil kerja dan rating perilaku kerja. Kalaupun feedbacknya semua bagus, semua dijempolkan, tapi rating hasil kerjanya dipilih di bawah ekspektasi, nilainya akan tetap kurang. Gitu ya. Nah, jadi misalnya nilainya dipilih sesuai ekspektasi.
Nah, mungkin pertanyaannya, Bu, kalau salah pilih gimana? Mau dipilih sesuai ekspektasi, terpilihnya di bawah ekspektasi. Masih bisa diubah. Nah, misalnya kayak gini, dipilih di bawah ekspektasi misalnya. Sejauh ini fiturnya belum dikunci, Bapak Ibu ya. Kita nggak tahu ke depan akan dikunci atau enggak, gitu ya. Nah, misalnya ini udah dipilih di bawah ekspektasi, kemudian rating perilaku kerja sesuai ekspektasi misalnya. Predikat kinerjanya akan butuh perbaikan nanti. Nah, predikat kinerjanya butuh perbaikan. Di akun yang dinilai, ini kan nilainya masih kosong. Kalau kita refresh akan masuk nilainya, tapi nilainya ya butuh perbaikan gitu. Nah, ini misalnya terus kita laporkan ke atasan, Pak, nih saya masa hasil kerjanya di bawah, Pak. Tolonglah, Pak, gitu kan. Nah, atasan itu masih bisa ganti penilaiannya. Klik ubah. Dibuat sesuai, misalnya seperti itu. Oh iya, saya juga hilaf nih Bu, misalnya gitu. Ntar ya saya ganti ya gitu. Diganti sesuai, klik OK. Nah, jadi rating hasil kerjanya sesuai, rating perilaku kerjanya juga sesuai, predikat kinerjanya baik. Gitu ya. Nah, dinilai kita yang tadinya butuh perbaikan, tadi kan masih butuh perbaikan. Kalau di refresh, nanti akan berubah menjadi baik. SKP Bapak Ibu selesai dinilai itu apabila sudah keluar nilai seperti ini. Jadi kalau SKP-nya sudah keluar nilai seperti ini, artinya SKP-nya sudah selesai. 4 langkah tadi sudah selesai, sudah terekam semua. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ada fitur ajukan keberatan atau sanggah nilai gitu ya. Nah, jadi tapi ini kan fitur ganti nilainya sebenarnya belum dikunci. Tapi kalau nanti dikunci, Bapak Ibu keberatan diberikan nilai butuh perbaikan atau di bawah baik, Bapak Ibu bisa klik ajukan keberatan. Pengajuan keberatan ini 14 hari setelah Bapak Ibu dinilai. Kalau udah lewat 14 hari, fiturnya akan ditutup. Seperti itu. Bisa diajukan keberatan, nanti atasan bisa mengganti nilainya. Seperti itu. Kemudian mungkin ini info aja ya Bapak Ibu ya. Ini kan sampai di sini SKP Bapak Ibu selesai. Ini yang harus Bapak Ibu kerjakan. Ada 4 langkah tadi ya, kita review kembali. Ada 4 langkah. Yang pertama Bapak Ibu perbaiki profil di menu edit profil ya. Pastikan honor dan atasannya sesuai. Kemudian langkah kedua, Bapak Ibu buatkan rumah SKP. Isi RHK di menu detil SKP, kemudian tambah RHK dan indikator. Langkah ketiga, Bapak Ibu finalisasi SKP dengan cara mengajukan SKP. Klik ajukan SKP, kemudian dari atasan di menu SKP bawahan itu melakukan persetujuan SKP. Kalau sudah, kita masuk ke langkah keempat atau langkah terakhir yaitu penilaian SKP. Ada 2 sisi, dari sisi yang dinilai, isi bukti dukung, sebelumnya tambah periode kinerjanya dulu, kemudian isi bukti dukung dan realisasi. Kalau sudah dari sisi atasan, itu menilai di menu pemantauan dan evaluasi, kemudian penilaian bawahan. Diganti rating hasil kerja dan rating perilaku kerjanya, baru nilai Bapak Ibu keluar. SKP-nya selesai. Alhamdulillah. Kalau nilainya nggak sesuai ya. Ya, itu saja yang perlu Bapak Ibu lakukan. Ya.
Nah, sedikit ada satu fitur di e-kinerja ini yang Bapak Ibu bisa pakai nantinya, yaitu fitur angka kredit. Nah, di fitur angka kredit ini Bapak Ibu bisa mengajukan angka kredit untuk yang fungsional, itu Bapak Ibu bisa mengajukan angka kredit dari fitur ini. Seperti itu. Tapi mulai tahun 2023 aja. Ada pertanyaan Gitu ya. Ibu? Iya Bu, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih para pimpinan Ibu pemateri. Saya mau tanya sedikit tentang tadi kan ambil yang pokok saja, maksudnya tugas ya, waktu kita bukti dukung ya, waktu pelaporan tadi. Kan 1 tahun kita ya, 1 tahun dosen mengajarkan 2 semester. Nah misalnya semester genap lalu mengajar 12 SKS. Semester ganjil yang baru selesai ini 12 SKS. Apa nanti di waktu kita isi kita buat terus mengajar 24 SKS atau kita pisah per semester? Kalau saran saya digabung aja 1 tahun Bu, 24 SKS. Jelas ya Bapak Ibu ya? Baik, nah pada prinsipnya seperti ini Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi. Prinsipnya di SKP ini apa aja boleh ditulis selama Bapak Ibu dan atasan setuju. Gitu ya. Apa aja boleh ditulis selama atasan dan Bapak Ibu setuju. Baik, nah paparannya kan sudah selesai tahap-tahapannya. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Ikut di belakang ya. Sebentar, ini ada pertanyaan dari Bapak nih. Bapak ganteng loh. Baik, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Bu, saya sebenarnya agak pertanyaan mundur ya. Mungkin Bapak Ibu sudah selesai mengajukan, saya masih bermasalah di data profil sebenarnya. Di akun saya sebagai dosen prodi pendidikan biologi, cuman di sini saya jenis pegawainya jadi pimpinan. Itu yang maksudnya pimpinan di atasnya sudah benar Pak Saprul Muluk, tapi status saya ini sebagai pimpinan juga. Jadi ketika mengajukan RKH itu saya agak aneh ini. Mungkin mohon bantuannya. Iya, baik Bapak Ibu. Nah, jadi tadi kan kita jenis pegawai di sini ada 2 ya Bapak Ibu ya, ada pegawai dan pimpinan. Pimpinan itu yang menilai SKP bawahan. Jadi setiap ASN yang ada bawahan untuk dinilai itu jenis akunnya adalah pimpinan. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, cara menjadi pimpinan tuh ada 2. Kalau di sistem ya. Yang pertama nggak sengaja di set admin pusat seperti itu. Yang kedua, Bapak Ibu klaim pimpinan unit kerja di sini. Nih, klaim pimpinan unit kerja. Nah, kalau sudah ada orang lain sebagai pimpinan unit kerja, itu Bapak Ibu nggak bisa klaim seperti ini. Nah, nanti ini kaprolnya waktu mau klaim nggak bisa, karena udah ada Bapak yang menjadi pimpinan unit kerja gitu. Di sini kan kabit saya udah menjadi pimpinan unit kerja. Nah, jadi nggak bisa gitu kan. Caranya adalah Bapak lepas pimpinan unit kerjanya Pak. Di menu profil,
Kemudian bagian klaim pimpinan unit kerja. Nah ini kan ada tombol lepas pimpinan unit kerja. Bapak lepas dulu Pak. Nanti akun Bapak berubah menjadi pegawai. Gitu ya. Nah, kalau Bapak nggak mau lepas nggak apa-apa, tapi nanti kaprodi Bapak gimana? Iya. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin bertanya, mungkin ini juga karena kami telat tadi atau kurang memahami itu dalam menambah RKH, itu kan ada menu cuma pilih satu untuk meningkatkan kompetensi. Ya, meningkatkan kompetensi. Kemudian di bawahnya ada pilihan lagi kita pilih utama atau tambahan. Nah, itu yang mana dipilihnya? Ya, kita pilih kinerja utama, Bu. Oke, yang utama. Kemudian di bawahnya tinggal deskripsikan, Bu ya? Betul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya bertanya yang di profil tadi. Di profil itu kan ada setelah kita mengubah fakultas, enggak lagi UIN, itu kan ada di atas ada data pribadi, data atasan, ada list pegawai 1 unit kerja. Nah, waktu kita klik list pegawai 1 unit kerja, itu nama saya misalkan itu ada di pengadministrasi umum. Itu maksudnya apa ya? Jabatan Ibu pengadministrasi umum? Iya, maksudnya yang itu kita klik di bagian, kan ada data pribadi, ada data atasan, ada data list pegawai 1 unit kerja. Nah, di data 1 unit kerja itu tuh nama saya ada di bagian pengadministrasi umum. Maksudnya apa gitu? Ini ya Bu ya? Iya. Ini jabatan Ibu? Pengadministrasi umum maksudnya? Karena saya dosen gitu. Oh iya. Ibu dosen, tapi jabatannya salah ya. Nah, dan kalau, itu satu sekalian dengan apa namanya kaprodi saya juga di situ. Pengadministrasi umum juga. Pengadministrasi umum. Pak Bu Nida Jarmita, Bu Zikra, ya. Pak Mumtazul Fikri juga. Ya, itu berarti Bu data di SIASN-nya jabatan Ibu pengadministrasi umum, melaporkan ke admin instansi Bu ya. Baik, terima kasih. Laporkan ke admin instansi supaya jabatannya diganti. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Siapa ya adminnya? Kalau kemarin kalau saya nggak salah bisa ke Pak Rinal atau Bu Rahimah. Ya, di biro. Terima kasih, Bu. Atasannya kosong ya Pak? Ya, kalau saya nggak salah yang P3K itu belum ditambah Kak, Bu soalnya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Iya Bu, silahkan. Sebentar Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Boleh dibantu mic-nya Pak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung saja Bu. Jadi kan saya udah isi salah satu RHK misalnya mengajar melaksanakan perkuliahan gitu kan. Kemudian kan kita bisa mengedit indikator. Nah, di indikator itu kan ada aspek kualitas, kuantitas, waktu dan biaya. Itu apa wajib diisi semua? Kadang kan kalau dulu kan SKP dulu kan ada kualitas apa, kuantitas apa gitu kan sehingga muncul beberapa SKS. Kemudian tadi saya nggak tahu di mana menu penilaian Bu. Apa mungkin karena belum diajukan SKP-nya belum muncul menu penilaian. Oke. Baik, itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
saya ulangi kembali ya Bu. Jadi untuk aspek itu disesuaikan dengan pekerjaan Ibu. Nggak harus ada kuantitas, kualitas, dan waktu. Sesuaikan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, di menu penilaian, Ibu klik penilaian, Ibu tambah periode penilaian dulu Bu. Ibu tambah periode penilaian, tapi Ibu baru bisa isi setelah SKP Ibu disetujui. Jadi harus ajukan SKP dulu. Ajukan SKP, SKP-nya disetujui, baru Ibu bisa buat penilaian. Seperti itu. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya? Ya Pak, silakan Pak. Cara buka. Ya, baik. Bapak Ibu, mohon didengarkan. Mohon didengarkan. Masih ada yang belum bisa buka e-kinerja? Masih. Kita ulangi lagi boleh? Oh ya, dibantu jelaskan Pak Jol berarti. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Bapak Ibu ya. Ini pemateri lokal. Oke, baik Bapak Ibu. Izinkan saya untuk jalan-jalan Bapak Ibu supaya lebih mudah ya, karena saya bisa buka di handphone nih. Dan materinya itu sudah bisa Bapak Ibu lihat di grup peserta ya, e-kinerja ya, di situ sudah ada ya. Bagaimana cara mereset password ya? Ada beberapa kawan kita yang bermasalah mereset password tadi ya. Pak Bu, kita tampil Bu. Ibu Dewi. Itu kita lanjutkan saja. No ribet ya. Oke, gampang dah Bapak Ibu. Ya, jadi langkah pertama kita ubahnya melalui SSO. Jadi single sign on. Jadi SSO ini ada 3 aplikasi, 3 klik langsung ya gitu ya. Jadi Ibu, Bapak buka dulu, ketik di tampilan laptop Bapak Ibu, sso.kemenak.go.id. Nah, biasanya Bapak Ibu kan untuk fingerprint, nah kan pakai password ini Bapak Ibu ya. Nah, ini harus diingat passwordnya Bapak Ibu. Jadi saran saya sebaiknya password kita catat. Kalau kita ingat kan lupa ya. Nama anak aja kita bisa lupa ya. Nama istri insya Allah enggak. Kita catat, kita simpan di di handphone kita. Itu kan kalau biasanya kalau pakai handphone smartphone itu kan ada catatan, ada note di situ ya. Kita simpan di situ Bapak Ibu. Kita gunakan akun email kita. Jadi semua password kita simpan, sewaktu-waktu kita butuh ya. Bapak Ibu ketik nomor NIP Bapak Ibu. Saya pelan-pelan aja ya. Pertama Bapak Ibu buka dulu sso.go.id. Ini bagi yang passwordnya nggak bisa buka ya.
Sudah Bapak Ibu yang sudah bisa lanjut terus gitu ya. Setelah itu ketik password. Nah, kemudian klik login. Apa muncul kira-kira Bapak Ibu di layar Bapak Ibu? Nah, kalau Bapak Ibu sudah bisa, ini kita maksudnya merubah password MyASN tadi ya kan. Ini kan alasan kita nggak bisa akses MyASN tadi atau MySapka. Ya kalau dulu kan MySAPK ya, sekarang sudah diubah myasn.go.id. Kalau sudah di tampilan Bapak Ibu klik atau Bapak klik ubah password email. Kalau Ibu pemateri tadi mengarahkan ke email pribadi gitu kan. Begitu diklik nggak bisa gitu kan. Nah, maksudnya tidak tercatat di sistem Kemenak. Nah, jadi Kementerian Agama mengarahkan kita menggunakan email lembaga. Kalau kita di UIN kan ada email domain araneri.ac.id. Kementerian Agama juga demikian. Mereka pengen ASN juga menggunakan domain kemenak.go.id. Nah, emailnya nip setelah nip @kemenak.go.id. Sudah Bapak Ibu? Pak Muzakir tadi nanya, ini dia, stepnya ini dia ya. Ya, email, kan keluar di situ? Enggak. Kalau enggak ada, ya buat. Ya harus buat seperti ini, nih Bapak Ibu, langsung tambah domain, @kemenak.go.id-nya. Sampingnya. Sudah Bapak Ibu? Nah, kalau sudah, lanjut ke password baru. Nah, password ini nanti kita juga akan mengakses Hotmail ya, email Kemenak ya. Jadi kita kan udah pakai email Kemenak nih. Nah, di situ nanti ada info entah apa di Kemenak. Kita buka inbox-nya atau di kotak masuk dikirim token di situ. Nanti kita ambil passwordnya, kita tempel ke sana nanti. Sudah? Kemudian konfirmasi passwordnya. Ya, ini harus diingat password di sini Bapak Ibu. Minimal 8 digit. Ya, password Bapak Ibu tadi, ini ubah password Anda dengan menggabungkan huruf dan angka. Minimal 8 digit ya. Tapi perlu diingat kalau Bapak Ibu yang sudah pernah mengakses atau membuka email kemenak.go.id itu langsung saja ya. Ini khusus untuk mengubah password MyASN tadi yang nggak bisa akses gitu. Sudah Pak Ibu? Oke. Dan klik kirim request. Nah, kalau di tampilan laptop saya keluar request. Mungkin kalau di tempat Bapak Ibu ada lanjutkan entah apa, ya ikuti ya klik tombol itu maksudnya. Ya kita serentak aja nih. Sudah selesai? Ada yang masalah? Bisa? Oke, saya sabar menunggu Bapak Ibu. Ya, silakan Bu. Oh gitu ya, betul. Nah, kalau sudah berarti ya harus tunggu 1 jam untuk bisa mengaksesnya gitu ya. Oke Bu Dewi, kita next dulu. Step berikutnya. Langkah keempat, nah sekarang kita tinggalkan dulu itu Bu. Nah kalau bisa di tampilan laptop Bapak Ibu nggak ada tampilan lain. Biar ini dulu ya. Kalau ada Google entah apa kita close dulu supaya lebih fokus ya. Kita beralih ke akun MySAPK ya atau MyASN tadi ya yang akan kita coba masuk ya.
Kita sekarang, iya, Ibu langsung klik link biru ya, myasn.bkn.go.id. Nah, maka akan tampil seperti slide berikutnya. Nah, kan seperti ini ya. Nah, kita kan ingin merubah passwordnya. Nah, langkah kelima ini benar-benar lupa nih. Kalau ingat langsung saja nih, yang benar-benar lupa nih, nggak ingat lagi nih, kita mau lupa password. Nah, kita klik lupa passwordnya. Oke, langsung. Nah, kita step ke-6 sekarang. Nah, akan tampil menu seperti ini Bapak Ibu, mungkin sama ya di layar Bapak ya. Oke. Di menu lupa password ya, itu yang kita cantumkan itu NIP kita. Emailnya, nah NIP kita plus tadi tambah domain @kemenak.go.id ya. Nah, begitu kita klik lanjutkan, dia akan diminta nomor token. Nomor token itu nomor yang dikirim ke kita ya, ke alamat email kita. Ya, kita akses melalui ya, kita balik dulu. Oke ya, ini dia. Ya, emailnya nip tambah @kemenak.go.id. Ya, nanti pada menu tampilan sebelumnya kan kita mau reset passwordnya ya, karena kita lupa ya. Dikirim nanti token ke email ini, email kemenak.go.id ini. Aksesnya kayak mana? Nah, kita membukanya, ya. Lanjut. Kita klik, belum ke situ. Ulang lagi. Balik ya, oke. Kita mengaksesnya, Ibu ketik di komputer Bapak Ibu ya, mail kemenak.go.id ya, mail.kemenak.go.id, enter. Nah, kalau sudah, nah akan tampil seperti ini Bapak Ibu ya, yang sebelah kiri. Langkah ke-7, tampilnya seperti ini. Buka akun mail kemenak.go.id dengan password yang sudah direset pada myasn.bkn.go.id tadi. Nah, ini bagi yang belum pernah membuka email Kemenak ini. Bagi yang sudah pernah, ya jangan. Kalau masih ingat passwordnya, langsung masuk itu. Perlu diingat, bagi yang belum pernah sama sekali mengakses email ini ya. Oke Bapak Ibu. NIM. Ya, bukan NIM, NIP ya. Username NIP kita ditambah @kemenak ya. Silakan Ibu. Iya, kalau tadi instruksinya 1 jam, tapi biasa mau dia. Dicoba aja, mungkin harus tunggu berarti. Itu udah Ibu Aisyah udah bisa masuk itu. Klik oke aja, ya. Iya, Ibu Aisyah udah bisa masuk itu. Nah, itu sesuai dengan step itu. Ya, jadi nah, kalau sudah ya, kemudian kita klik di inbox-nya, ada email itu. Ya. Oke, ada pertanyaan. Oke, Pak Fakri. Jadi password yang di email Kemenak tadi
itu kita ambil dari, iya, yang kita ganti tadi sebelumnya, kita udah cepat nih. Kita tempelkan di situ. Kalau sudah pernah membuka email Kemenak, sebentar Pak Muzakir. Langsung saja, gimana Pak Muzakir? Ya? Dari pertama. Ibu Aisyah, tunggu dulu ya, Ibu Aisyah udah berhasil masuk ya. Ya. Ulang lagi ya. Nah, di sini tolong Pak Marjuki, Pak Muzakir, Pak Bakri. Di sini kan kita sudah bisa akses SSO nih, ya kan? Di kolom, di baris ubah password email ini, kita tulis email kita. Tambah domain@kemenak.go.id. Sudah? Ubah password baru minimal 8 digit passwordnya. Kemudian kita ulangi password baru itu. Password ini kita masukkan sebagai password saat kita mengakses email Kemenak. Kalau kita tidak tahu password email web Kemenak. Kalau sudah tahu, sudah pernah masuk, langsung saja. Bisa dipahami Pak Marjuki, Pak Muzakir? Oke, kita pending nanti saya selesaikan ya. Kita lanjutkan dulu. Karena sebagian kawan kita ada yang sudah berhasil. Kalau sudah, nah Ibu Aisyah. Oke, nah silakan kita pilih email masuk di Kemenak tadi. Kita ambil nomor tokennya. Yang huruf besar, huruf kapital, dan tebal itu kita copy. Kita blok dulu, tapi jangan kelewatan Bapak Ibu. Kita blok sesuai dengan yang kita butuhkan. Itu ada gabungan angka dan huruf ya, kita blok. Berikutnya, kita kembali ke aplikasi MyASN, BKN, untuk menuntaskan reset password. Nah, ya, tolong Bapak Ibu yang sudah berhasil mengakses ya, kita masukkan kemari Bapak Ibu, yang mau diperhatikan, nomor tokennya kita pastekan di sini. Ya. Untuk password, ini password untuk akses MyASN ya. Itu minimal 6 karakter Bapak Ibu dan minimal 1 huruf besar dan 1 angka. Harus ada huruf besar. Jangan lebih Ibu ya, 1 ya. Dan angkanya juga sebaiknya 1 juga gitu. Maksudnya jangan lebih dari 1 ya. Yang bisa Bapak Ibu ingat. Kalau nggak bisa ingat, ya seperti saran saya tadi di awal, kita buat catatan dan kita simpan di handphone kita. Sudah Bapak? Itu sebaiknya 6 karakter, jangan lebih ya. Kalau sudah, Bapak Ibu klik reset passwordnya. Nah, kalau lebih itu ditolak dia. Nah, mungkin di sini agak banyak makan waktu, tergantung akses ya. Karena semua orang di seluruh Indonesia juga sedang mereset password. Kalau mereka mengalami masalah yang sama dengan Anda gitu. Minimal 6 karakter Bapak Ibu, 1 huruf besar dan 1 angka. Ya, lain karakternya huruf kecil gitu ya.
Ada yang sudah berhasil? Pak Aisyah sudah berhasil? Sudah. Ada yang sudah berhasil? Rasa ini mana? Lima berarti misna lima. Tak makan pada. Nah, jadi cik 8 karakter je. Tampilan sebelum je. Mbak. Mbak Risa pasut mana? Sudah. Yang sudah berhasil? Ada. Ini kan kabutnya kali ya. Ya, oke. Lanjutkan. Ya, betul. Password. Yang baru. Token Ya. yang mail Kemenag. Tokennya di mail Kemenag. Coba buka dulu. Ya. Mail Kemenag. Ketik mail.kemenag. Ya. Ibu buka nik Kemenag. Nik Ibu. Ini udah ada nih. Oh ya. Nik Ibu Kemenag. Ada masalah Bapak Ibu? Ini nih. Ini yang belum bisa, itu udah bisa. Melalui ini kan biasanya di DAP. Tapi lo ini nggak. Ini Ibu nggak bisa akses nih. Ibu untuk akses Masuk ini. kalau untuk terima apa passwordnya? Untuk terima. Cepat ini apa passwordnya? Ingat dulu. Coba masukkan itu. Ini nggak bisa di ini, kopi juga bisa. Enggak, maksudnya ingat nggak? Nggak bisa kopi. Punya kan bisa lihat, nggak ada juga fasilitas lihat. Contohnya apa? Nggak ada fasilitas lihat. Itu ini Ibu dulu akses pakai email apa? Araniri. Waktu sempat Araniri apa Gmail?
Coba tulis lagi SSO. Sudah bisa? Baik Bapak Ibu, apabila ada yang masih mengalami kendala, boleh kita langsung tanya jawab dengan narasumber utama kita di depan. Ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu ke Ibu narasumber kita? Bisa, Ibu. Invalid. Coba yang terbaru. Terbaru. Ini sudah bisa. Itu SKP. Coba. Ya, token masukkan kemari, Pak. Tokennya, Mbak. Token, Mbak. Email Kemenag, Pak. Email.kemenag. Bapak Aksar atau menu? Ya, Rano. Kemenag. Ya, email Kemenag. Nampak dah. Kemenag. Nah, itu. Ya. Mornip. Saya maju kan yang hanjir kan mau begini dua password. Oh, berarti nyoy ibu yang itu ya. Ya narasumber. Ketik nip add Kemenag. Bapak. Ya tablet Bapak masalah. Tablet Bapak masalah. Cidang Pak aja Pak. Bisa tadi ya? Oh menang. Ibu udah pernah akses? Bu Desi masih ada? Samakan yang di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mau tanya, Dewi siapa sampingannya?
Ibu pemateri. Kurata Ayun, Bu Kurata, saya mau tanya, untuk kita mengisi SKP, kan kita ada RKH, kita tulis misalkan 16 SKS atau 24 SKS, itu kan baru satu. Kalau misalkan kita untuk penelitian, kita tambah RKH lagi. Kalau untuk pengabdian, kita tambah RKH lagi, atau sekalian kita tulis di situ? Iya, mau Ibu gabungkan boleh, mau Ibu pisah boleh. Oke, kemudian di target. Iya, di betul. target. Kalau misalnya Ibu pisah, berarti tadi pembelajaran 12 SKS, penelitian 1 penelitian misalnya, pengabdian masyarakat 1 program misalnya. Kalau Ibu gabung, terlaksananya pembelajaran, penelitian masyarakat dan penelitian dan pengabdian masyarakat, Ibu buat aja kuantitas 3 laporan kegiatan. Di bukti dukungnya, laporan pertama, laporan pembelajaran, laporan kedua, laporan penelitian, laporan ketiga, laporan pengabdian masyarakat. Berarti bisa digabung, bisa dipisah ya? Iya. Oke. Bu Kurata, ini kan di hasil kerja, kami kan sudah coba isi, di hasil kerja meningkatkan dosen yang memenuhi standar kompetensi RKH yang dipilih. Kemudian rencana hasil kerja mengajar tadi misalkan. Lalu aspeknya kuantitas, indikatornya jumlah SKS atau apa ya kita isi indikator ini? Jumlah SKS. Jumlah SKS. Lalu targetnya kalau misalkan kita pisah, itu kita buat target 24 SKS atau 12 SKS tadi? Iya betul. Terus kita tulis terlaksana atau bagaimana? Iya, kalau di indikator nggak ditulis terlaksana nggak apa-apa. Di target. Enggak. Oke. Nah, kemudian ini tokennya klik reset password. Ini nggak boleh banyak dia. 24 minimal 6 karakter. Apa? Hah? Itu 4. 5, 6. Oke, 1 angka dia kan, 1 huruf besar dan 1 angka. Ini 2 angka nih. Bu Keratun, mohon maaf sekali lagi, kan kita sudah isi kemudian kita ajukan. Itu harus tunggu disetujui dulu baru kita bisa buat link bukti. Betul, harus tunggu disetujui dulu, Bu. Udah diajukan? Belum. Nanti kalau udah diajukan biar saya contohkan, ini kan ada akunnya Pak Dekan. Biar saya contohkan nanti disetujuinya seperti apa. Lagi ini terkait dengan, ini kan kami mengisi SKP 2023. Apakah semua kegiatan harus kami laporkan? Karena juga ada kami dengar tadi, ini cuma sebagai uji coba, ajukannya dulu. Atau bagaimana yang sebenarnya? Iya, baik. Bapak Ibu, tadi dari pagi sampai hari ini sudah ada 5 pertanyaan serupa. Ya, artinya apa? Artinya ketika ada rekannya yang bertanya, mungkin Bapak Ibu tidak memperhatikan, gitu ya. Padahal kalau Bapak Ibu perhatikan, jawabannya udah ada dari pagi. Ya, bukan di sesi tanya jawab, tapi memang sudah saya sampaikan. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, mohon diperhatikan, SKP itu isinya apa aja boleh selama Bapak Ibu dan pimpinan setuju. Untuk 2023, karena waktunya tidak terlalu lama lagi, tinggal 3 hari, kalau boleh saya sarankan buat untuk detail untuk RHK-nya itu yang umum-umum tapi menggambarkan pekerjaan Bapak Ibu selama tahun
Lalu, jadi nanti nggak perlu ditanyakan lagi, Bu, saya cuma tulis 1 RHK, apakah boleh? Boleh. Saya tulis 10, boleh? Boleh. Saya penelitian pengabdian masyarakat dan pembelajaran saya gabungkan, boleh? Boleh. Bu, saya dipisah, boleh? Boleh. Ya. Jadi jangan ditanyakan lagi Bapak Ibu. Ya, isinya Bapak Ibu, terserah didengarkan Bapak ya. Ibu. Kalau banyak berarti Bapak nanti banyak periksa. Kayaknya ini berdasarkan PK. Berdasarkan PK. Karena nggak sama nih. Ini sama ini nggak sama. Kemarin kayaknya nggak sama hasilnya. Ini kan akhirnya progres kan. Berarti itu nggak bisa pakai itu. Bisa pakai. Yang kakak kirim kan SKP. Ya sinkron. Yang kakak isi di sini terkin. Jadi kita buat tugas tambahannya aja. Yang ini nggak bisa dihapus. Isi baru aja. Hapus saja dong, kita buat baru. Ini nggak bisa dihapus. Tapi boleh nggak kakak bikin sesuai dengan ini, boleh juga. Seharusnya dosen yang memenuhi. Ini yang ini loh. Meningkatkan dosen yang memenuhi standar, ini yang sebelah sini. Oh, yang ini daftarnya beda ya. nggak apa kok, misalnya apa hapus aja, kita buat yang baru aja. Boleh. Oh, gitu aja.
Ubah dulu unit kerjanya, Bu. Ubah dulu unit kerjanya. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Bapak Ibu, boleh mohon perhatiannya sedikit. Saya jadi ini ada dari akun Bu Sabarani. Sabarni, mohon maaf Bu. Jadi ini punya Bu Sabarni sudah dikerjakan dan statusnya sudah persetujuan. Akan saya contohkan, jadi mungkin bisa nanti menjadi referensi untuk Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi ini Bapak di akun Bu Sabarni tadi kan udah buat SKP-nya. Untuk SKP Bu Sabarni buatnya seperti ini. Yang pertama, RH-nya melaksanakan pembelajaran dengan baik gitu ya. Indikatornya perkuliahan 12 SKS, targetnya 12 SKS. Kemudian yang kedua, karena kebetulan Bu Sabarni ini kan DT sebagai sekretaris prodi. Jadi dibuatkan satu RHK secara general melaksanakan IKU sekretaris prodi. Kemudian untuk indikatornya adalah melaksanakan IKU sekretaris prodi selama 2 semester gitu ya, target tahunannya 2 semester. Nah kalau dituliskan seperti ini apakah boleh? Boleh. Secara aturan nggak masalah. Ya, secara aturan nggak masalah. Tinggal nanti apakah Pak Dekan setuju atau enggak kan gitu ya. Dengan asumsi Pak Dekan setuju, tadi saya pakai akun Pak Dekan, tadi kan Bu Sabarni udah mengajukan SKP-nya. Nah di akun Pak Dekan, bagian SKP bawahan, ini sudah masuk SKP-nya Bu Sabarni tadi ya. Ini statusnya sudah persetujuan karena tadi sudah disetujui. Nah ini ada beberapa yang sudah melakukan pengajuan, Ibu Zakiyah, Pak Ayub gitu ya. Jadi yang udah melakukan pengajuan itu akan langsung masuk ke akunnya Pak Dekan, Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat detailnya di sini, misalnya ini punya Bu Zakiyah, SKP-nya seperti ini misalnya. Nah ini indikatornya belum diisi Bu, diisi dulu. Ada Bu Zakiyah di sini? Iya, udah nggak bisa diedit lagi kan Bu? Ya, nah ini kan indikatornya belum diisi. Nanti kalau nggak ada indikator, Ibu nggak bisa isi bukti dukung, nggak bisa melakukan penilaian gitu kan. Nah jadi untuk yang seperti ini misalnya saya kembalikan dulu ke draft gitu ya. Statusnya dari pengajuan dikembalikan ke draft, keterangannya misalnya isi indikator. Nanti silakan diisi dulu indikator kemudian diajukan kembali Bu ya.
Tapi secara prosesnya Ibu kan sudah paham, kalau sudah diisi silahkan diajukan gitu kan. Nah misalnya kayak punya Bu Sabarni tadi, ketika dilihat sudah lengkap misalnya, sudah lengkap dan sudah menggambarkan kinerjanya selama 1 tahun, silakan statusnya diganti menjadi persetujuan. Ini akunnya Pak Dekan gitu ya. Kemudian klik OK. Nah kalau statusnya sudah persetujuan, Bu Sabarni sudah bisa mengisi bukti dukung. Jadi Bu Sabarni ini udah 50% selesai. Gitu ya, SKP-nya sudah terekam, tinggal dinilai saja. Tinggal Bu Sabarni mengisi penilaian. Di menu penilaian, kemudian tadi tambahkan dulu periodenya. Gitu ya, ini periode tahunan sudah ditambahkan oleh Bu Sabarni, kemudian tinggal isi bukti, dukung dan lihat hasil. Nah ini tinggal ya seperti itu. Nah jadi Bapak Ibu, nanti Bu Sabarni tinggal mengisi bukti dukung dan realisasi kemudian baru dinilai. Seperti itu ya. Nah Bapak Ibu karena ini kan kalau saya coba ini jaringannya lagi lumayan lancar. Jadi silahkan Bapak Ibu mengisi ekinnya. Kalau misalnya memang ada kendala boleh silahkan maju ke depan atau dari WhatsApp juga saya pantau terus di WhatsApp atau silakan mengangkat tangan apabila ada kendala atau ada pertanyaan. Kita sudahi di jam berapa Bapak Ibu? Di jam berapa? Ya baik Bapak Ibu, kita selesaikan nanti di jam 11:30, kemudian kita masuk lagi di jam 2:30. Ya kita kembali lagi di jam 2:30, jam 2:30 nanti kita fokuskan untuk mengecek SKP Bapak Ibu apabila sudah dikerjakan. Dan kalau misalnya sudah dikerjakan, sudah diajukan akan kita setujui untuk nanti bisa dibuatkan penilaian. Terima kasih Bapak Ibu, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Qurrata Ayuni. Ibu Qurrata Ayun yang sudah memberikan presentasi dan juga mendampingi kita selama beberapa waktu. Nah Bapak Ibu kita memang akan berhenti sebentar lagi, tapi Bapak Ibu bisa langsung melanjutkan pengisian. Dan bagi yang masih membutuhkan waktu untuk mendapatkan token mohon bersabar. Nanti kita sesudah sholat Jumat itu akan ada sesi selanjutnya bisa kita lanjutkan. Nah bagi yang tidak mengalami kendala dengan pengisian ataupun dengan token, bisa kita ada konsumsi untuk makan siang. Mohon bersabar sebentar lagi akan sampai. Jadi sambil menunggu konsumsi bisa dilanjutkan pengisian yang berkaitan dengan SKP kita. Apabila masih ada yang mau ditanyakan, sekali lagi mengingatkan ada 3 narasumber untuk ASN yaitu Ibu Desi, Bapak Hanafiah dan Bapak Zulkarnain. Boleh dikonsultasi, begitu ya.
Bapak Ibu sekali lagi apabila memang ada kendala yang memang mungkin tidak bisa kita selesaikan satu persatu pada saat ini, boleh di screenshot, dituliskan di dalam grup. Jadi nanti Ibu Narsum utama kita akan menjawab satu persatu tapi di dalam grup dan mohon bersabar menunggu antrian. Begitu.
Bapak Ibu sepertinya konsumsi sudah ada di luar, jadi bagi yang ingin meninggalkan ruangan dipersilakan, kita berkumpul kembali sesudah Jumat jam 2.30. Terima kasih. Rizky.